Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi bab berikutnya tentang alat optik, cahaya dan alat optik. Boleh disiapkan dulu buku paketnya. Ada di halaman berapa tuh? Coba Jessica. Di buku paketnya ada di halaman berapa ya alat optik? Sebelum Bunda share screen ya, silakan teman-teman buka dulu buku paketnya. Ada di halaman berapa, Jess? 277. 277. Oke, ada di halaman 277. Ada yang sudah baca materinya belum? Coba, ada yang sudah baca belum materinya? Belum. Oke, hari ini kita akan membahas tentang cahaya dan alat optik. Nah, materi ini akan Bunda bagi menjadi dua. Jadi hari ini kita akan bahas tentang cahaya saja. Nah, nanti setelah selesai Bunda menyampaikan materi, nanti akan ada tugas. Jadi materinya hanya sedikit Bunda sampaikan hari ini. Akan ada tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah praktikum. Jadi silakan nanti ada tugas untuk kalian melakukan praktek di rumah. Oke, Bunda akan share screen materinya dulu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cahaya dan alat optik. Nah, sebelum Bunda jelaskan, teman-teman pasti nggak asing ya dengan kata-kata cahaya. Nah, ada yang mau bantu Bunda nggak? Cahaya itu apa sih? Sering bilang cahaya matahari, cahaya lampu. Nah, itu sebenarnya cahaya itu apa sih? Ada yang mau memberikan pendapat? Bentuk gelombang. Cahaya itu Apa? kayak Bentuk sesuatu gelombang. yang Bentuk terang. gelombang. Ada yang lain nggak? Tapi ya habis itu tidak bisa disentuh. Tidak bisa disentuh. Kalau bentuk Gelombang gelombang elektromagnetik. apa? Kemarin kan sudah belajar gelombang nih. Gelombang apa sih dia cahaya? Masuknya gelombang apa? Elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Oke. Kalau ada cahaya, ada sumbernya nggak? Ada Ada. Apa saja sumber cahaya? matahari, Matahari. Terus apa lagi? bintang, Bintang. Oke, apa lagi? lilin yang menyala, Lilin yang menyala. Terus apa lagi? Bulan. energi listrik, Bulan. Bulan ada cahayanya nggak sih? Enggak, Bun. Bulan itu dipantulin dari matahari. Oke, sip. Jadi bulan tuh sebenarnya nggak ada cahaya, hanya dipantulkan dari matahari. Oke, yang lain ada lagi nggak? Api. Apa? Api. Api. Nah, itu adalah sumber cahaya. Nah, cahaya adalah salah satu bentuk energi. Jadi sumber cahaya itu memancarkan energi cahaya secara radiasi. Ingat nggak perpindahan kalau udara ke bumi secara radiasi? Apa sih? Radiasi itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Radiasi temennya apa? Ada dua temennya radiasi nih. Sahabatnya radiasi itu ada dua. Ada konduksi, ada konveksi. Terakhir radiasi. Ayo, ini pelajaran kelas 7. Nih, sumber cahaya memancarkan energi cahaya secara radiasi. Sehingga energi ini disebut energi radiasi.
Artinya perpindahannya itu tanpa perantara. Ingat nggak, kalau sinar matahari menyinari bumi, itu kan perpindahan kita terasa panas nih, ada terangnya, ada panasnya di bumi, itu dengan cara radiasi. Kalau konduksi yang gimana? Ada yang masih ingat nggak? Konduksi perpindahannya gimana? Kalau konveksi gimana? Ada yang masih ingat? Konduksi perpindahan melalui zat perantara, Bun. Konduksi melalui zat perantara. Kalau konveksi apa? TikTok, TikTok, TikTok. Ayo, apa? Ada yang tahu nggak? Misalnya nih, contohnya ya, ada seekor komodo. Seekor komodo ini dia sedang ada di atas batu. Ada di atas batu nih dia. Terus batunya kan panas, sehingga kaki komodonya jadi panas. Nah, itu perpindahan secara konduksi atau konveksi? Ayo. Panasnya kan pindah dari batu ke kakinya si komodo. Tapi tidak disertai dengan perpindahan zat perantara. Itu apa? Perpindahannya namanya apa? Konduksi. Konduksi. Kalau konveksi, misalnya apa? Air yang mendidih. Itu perpindahan panasnya disebut dengan konveksi. Biasanya terjadi pada zat cair kalau konveksi. Jadi disertai dengan perpindahan zatnya juga. Oke, nah ini tadi udah disebutin nih, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat secara transversal. Nah ini untuk pengertian cahaya. Nah, sumber cahaya itu kan benda-benda yang memancarkan cahaya. Nah, sumber cahaya adalah semua benda yang memancarkan cahaya sendiri. Jadi dia memang ada cahaya, misalkan matahari kan dia punya cahaya sendiri. Kemudian bintang, dia punya cahaya sendiri. Api, lampu, dia cahayanya ya dari situ, dari benda itu. Kalau misalkan bulan dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Kemudian apa lagi? Kalau tumbuhan punya cahaya enggak? Coba, kalau tumbuhan tuh punya cahaya enggak? Kayak kunang-kunang itu. Ada cahaya enggak? Ada enggak? Coba, kunang-kunang. Dia kan bersinar tuh. Gitu bersinar. Itu karena pantulan atau karena memang punya cahaya sendiri? Ayo. Pantulan dari mana? Pantulan dari mana? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Ada yang mau kasih pendapat? Farid kebanyakan izin nih, izin melulu kayaknya Farid kamu. Ayo, kunang-kunang dapat cahaya dari mana sih? Ada? Siapa ya? Coba, siapa yang belum pernah lihat kunang-kunang? Ada yang belum pernah lihat kunang-kunang? Aku pun belum pernah. Reno belum pernah. Aku sama sekali belum pernah, Bun. Kenapa? Kunang-kunang di kartun, Bun. Di kartun. Iya, Bun. Di Tinkerbell, Bun. Tinkerbell. Ada siapa Dika deh, coba Dika. Kalau kunang-kunang tuh dapat cahaya dari mana sih? Nggak tahu,
nyala sendiri. Jadi memang dia di dalam tubuhnya itu ada satu bagian yang dia memang bisa mengeluarkan cahaya. Kunang-kunang tuh ada cahaya sendiri. Jadi kayak apa sih cairan ya? Ada bagian tuh dia bisa mengeluarkan cahaya dan dia bersinarnya itu memang pada waktu kalau gelap di tempat gelap dia akan kelihatan tuh cahayanya. Atau kalian pernah lihat kumbang atau lalat yang kulitnya mengkilap? Atau kucing deh, kucing tuh kan kalau di tempat gelap matanya berkelap-kelip. Jadi memang ada sumber tanpa memantulkan cahaya pun dia akan mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya matahari adalah sumber dari segala sumber cahaya di bumi. Ya, lanjut sebentar. Nah, benda yang memancarkan cahaya disebut dengan benda terang. Sebaliknya, benda yang tidak dapat memancarkan cahaya disebut dengan benda gelap. Kalau benda terang kan tadi sudah ya, yang bisa memancarkan cahaya, matahari dan lain sebagainya. Kemudian benda gelap itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama benda gelap yang dapat meneruskan cahaya dan benda gelap yang tidak dapat meneruskan cahaya. Contoh benda gelap yang dapat meneruskan cahaya adalah benda bening atau benda tembus cahaya seperti kaca dan plastik. Kok kaca bening? Kaca itu kan bening, Bun. Kenapa disebut gelap? Plastik pun tembus pandang. Kok disebut gelap? Karena apa? Kenapa disebut kaca dan plastik disebut benda gelap? Jelas-jelas warnanya terang, terus udah gitu dia itu ya kelihatan gitu loh, bening. Kenapa? Karena tidak dapat memancarkan cahaya. Dia butuh sumber cahaya. Karena itu dia disebut benda gelap. Nah, kemudian benda kaca dan plastik itu termasuk benda gelap yang disebut benda bening atau tembus karena dapat meneruskan cahaya. Coba kalau kita misalkan nih ada senter, kita senterin nih kaca. Sementara kita bisa ngelihat kaca itu tembus pandang. Kira-kira lampu senternya sampai luar nggak? Kalau misalkan nih ada satu ruangan yang gelap. Terus kita bawa senter, kita senterin dari luar. Jendela nih kaca, jendela kaca kita senterin dari luar. Kira-kira bagian dalam ruangan itu kelihatan nggak? Terlihat. Kenapa? Karena tembus cahaya. Begitupun dengan plastik. Kita bisa ngelihat barang-barang belanjaan kita kalau plastiknya warnanya bening. Kok bisa kelihatan? Emang di dalamnya ada cahaya, ada sumber cahaya? Kan enggak. Karena ada cahaya dari luar plastik. Sehingga plastik itu disebut benda tembus cahaya atau benda bening. Oke, yang kedua, benda gelap yang tidak dapat meneruskan cahaya. Apabila terkena cahaya, akan menghasilkan bayangan hitam di belakang benda. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh deh. Kalian aja. Kalian berdiri nih, lampunya di depan kalian. Nggak akan tembus ke belakang kalian. Jadi yang terbentuk apa? Bayangan. Maka tubuh kita termasuk benda gelap. Meja, kursi, batu, batang pohon itu termasuk benda gelap. Buku, terus apa lagi? Semua benda-benda padat yang tebal yang menghasilkan bayangan itu termasuk benda gelap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya? Bunda. Ya. Kalau apa? Pas itu aku nemu benda kan, Bun.
glow in the dark, Bun. Jadi Oh, pas glow gelap in tuh the nyala. dark. Itu Oke. pakai apaan, Bun? Tergantung. Biasanya macam-macam. Bunda kurang tahu sih ya ininya sumbernya apa. Yang pasti dia punya sumber cahaya. Biasanya glow in the dark itu ada yang pakai baterai, ada yang enggak. Nah, yang tidak memakai baterai ada yang kayak stiker. Tahu stiker mata kucing nggak kalau di mobil? Ada dibilang, oh itu tuh mata kucing bukan sih nyebutnya? Iya kan? Jadi dia bukan lampu, tidak ada baterainya, tidak ada kabelnya. Tapi kalau dia terkena sinar, dia akan memantulkan cahaya atau di tempat gelap dia akan terang. Nah, itu ada satu lapisan. Bunda juga kurang tahu sih namanya apa. Yang pasti ada satu lapisan atau bahan ya yang dia bisa memang memancarkan cahaya di tempat gelap. Gitu. Itu Ada yang kalau cahayanya pas misalkan terang kayak diserap nggak, Bun? Apa kenapa? enggak? Jadi pas terang itu diserap apa enggak? Bisa jadi. Jadi kan ada mainan dulu anak bunda ada tuh mainan. Jadi dia ditaruh aja dulu nih. Oh tas dulu ingat bunda. Jadi tasnya itu glow in the dark. Jadi dia ditaruh dulu di tempat terang, dia akan menyerap cahaya. Menyerap cahaya begitu ditaruh di tempat gelap, dia perlahan-lahan akan keluar seperti ada lampu. Jadi gambarnya dulu bunda ingat gambar lebah. Dia lebahnya langsung keluar tuh gambarnya. Nah itu memang dia di tempat terang dia akan menyerap cahaya dulu. Mengikat cahaya, kemudian nanti di tempat gelap dia akan memancarkan cahaya. Iya bunda baru ingat, iya menyerap cahaya Reno. Bunda kurang tahu sih bahannya apa ya, tapi memang waktu beli tuh memang bunda cari tahu iya dia menyerap cahaya, terus udah gitu nanti di tempat begitu lampu dimatiin di tempat gelap dia akan terang, gambar si tas itu akan kelihatan. Dulu gambar lebah kalau nggak salah itu akan terlihat. Tuh, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sabita, ada yang mau ditanya Sabita? Kalau pakai baterai, pakai sensor ya, Bun? Kenapa Reno? Kalau glow in the dark-nya pakai baterai itu pakai sensor, Bun. Iya, pakai sensor biasanya. Sama kayak lampu ya. Jadi ada lampu tidur yang dia ketika lampu ruangannya nyala dia akan mati. Begitu kita mau tidur nih, lampu utama dimatiin dia nyala. Nah, itu pakai sensor cahaya. Banyak tuh lampu-lampu tidur yang begitu. Jadi kita nggak usah repot-repot nyala matiin lampu tidur. Karena dia otomatis akan nyala karena ada sensor cahaya. Sama kayak kalau di rumah bunda itu lampu teras. Jadi lampu terasnya itu pakai sensor cahaya. Begitu sudah jam 5:30, biasanya udah mulai gelap ya, agak gelap, dia akan otomatis nyala sendiri. Jadi kalau misalkan bunda mudik, bunda nggak nyalain lampu teras terus-menerus, karena udah ada lampu yang pakai sensor cahaya. Jadi malam dia nyala, sampai tetangga bingung. Itu rumahnya ada orangnya nggak sih? Gitu. Kalau siang dia mati karena pakai lampu yang itu ada sensor cahayanya. Atau ada lampu yang pakai sensor gerak. Jadi bunda di kamar mandi, ini contohnya di rumah bunda ya. Di kamar mandi bunda pakai lampu yang pakai sensor gerak. Jadi kalau misalkan kita keluar kamar mandi, ditutup pintu kamar mandi, nggak ada pergerakan sama sekali di dalam sana, itu dia ini langsung mati sendiri. Begitu kita mau masuk kamar mandi buka pintu, itu dia langsung nyala. Itu pakai sensor gerak. Tapi kadang takut juga kalau malam cicak lewat dia nyala. Iya, waktu itu Alia mau masuk kamar Umi kok lampunya nyala. Ya nggak tahu entah ada cicak gitu kan. Terus kadang suka iseng gitu. Kalau lagi mandi tuh, Ozan lagi mandi, dia suka diem. Tiba-tiba lampunya mati, dia bergerak nyala. Gitu. Jadi emang dia pakai sensor gerak. Soalnya pernah teman bunda ke rumah, dia ketakutan. Ini lampu nyala, dia mau masuk kamar mandi mati gitu kan. Ini ada apaan nih gitu, lampunya rusak nih, kelap-kelip dan segala macam. Itu mahal nggak, Pakai Bunda? sensornya sensor gerak. Oke, kita lanjut ya. Itu mahal nggak, Bun? Ini adalah ya. Itu sensor gitu mahal nggak, Bun? Enggak sih, enggak terlalu mahal.
Bunda beli lampu yang untuk di luar itu kalau nggak salah, enggak Reno, nggak mahal sih. Sama yang Kirain lampu di mahal. kamar mandi juga kayaknya cuma berapa ya harganya. Lupa sih Bunda harganya berapa. 50 atau 70 ribu itu udah dapat lampu Murah ya? yang pakai sensor itu. Enggak mahal kok. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Pasti lurus. Kalau kita senter, itu pasti lurus. Ada nggak senter yang bisa belok-belok? Ada nggak? Kita lagi nyenter nih, lagi nyalain senter tuh belok-belok ininya, cahayanya. Ada nggak? Atau lampu tembak. Lampu tembak itu kan jauh ya. Kelihatan di jauh. Itu belok-belok apa lurus? Lurus. Karena cahaya itu merambatnya pasti lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat diuraikan. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir adalah cahaya dapat menembus benda bening. Oke, yang pertama, cahaya merambat lurus. Artinya, cahaya itu akan merambat menurut lintasan yang berbentuk garis lurus. Jadi nggak ada cahaya belok-belok. Pembentukan bayangan suatu benda disebabkan oleh sifat cahaya yang merambat lurus. Jadi kalau misalkan ada buku, kita senterin nih bukunya. Di belakangnya pasti ada bayangannya. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya itu dia merambat lurus. Ya lurus aja, nggak bisa dia misalkan ada buku nih, kita senterin buku, cahayanya berbelok. Jadi ke sebelah buku gitu. Belok ada bentuknya, zigzag, langsung ke belakang buku. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Pasti dia akan udah berhenti di situ aja cahayanya di depan buku. Kemudian ada bayangan. Nah, karena cahaya merambat lurus, maka benda yang tidak tembus cahaya seperti buku, pohon, atau tubuh manusia itu akan membentuk bayangan. Di belakang kita pasti ada bayangan kalau di depan kita cahaya. Kita berdiri aja. Pada saat hari panas nih, kita berdiri. Pasti ada bayangan kan? Mengikuti matahari. Kalau mataharinya ada di depan kita, berarti bayangannya di belakang kita. Kalau matahari di belakang kita, bayangannya berarti di depan kita. Begitu seterusnya. Kalau di samping, ya di samping yang berlawanan. Nah, ini adalah cahaya dapat merambat lurus. Bayangan. Nah, ini tentang bayangan. Jadi, kan tadi membentuk bayangan. Nah, bayangan itu apa sih? Bayangan adalah satu daerah gelap yang terbentuk akibat cahaya yang merambat lurus tadi. Jadi, cahaya yang merambat tadi terhalang oleh tubuh kita. Misalkan cahaya matahari menyinari mau ke tanah nih, terhalang tubuh kita, maka akan terbentuk bayangan. Nah, bayangan itu ada dua. Ada umbra dan penumbra. Umbra itu adalah yang bagian tengahnya, bayangan yang sangat gelap. Sedangkan penumbra adalah bayangan yang di sekitarnya, yang berwarna kabur atau tidak jelas. Nah, biasanya banyak secara kasat mata tidak terlihat nih, yang kurang jelas ini tidak terlihat. Yang terlihat, jelas terlihat adalah penumbranya. Atau kalau pakai senter tuh kelihatan sih. Kelihatan ada titik umbra dan penumbra. Kalau senternya fokusnya dirubah, yang bisa difokusnya dirubah ya. Nah, itu akan ada tuh, ada umbra dan penumbranya. Jadi ada bayangan yang sangat gelap dan ada bayang-bayang yang di luar penumbra yang berwarna agak kabur dari yang bayangan gelap. Aku pengen nanya, Bun. Sifat yang kedua, bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, suatu benda dapat terlihat karena cahaya. Kita kelihatan nih, karena cahaya. Karena suatu benda dapat terlihat karena cahaya mengenai benda tersebut memantul ke mata. Kita bisa melihat apakah ada sumber cahaya di dalam mata kita. Ada nggak?
Ada nggak? Sumber cahaya di dalam mata kita ada nggak? Kita bisa ngelihat nih. Ada sumber cahaya nggak? Ada. Nggak ada. Ada. Ada nggak? Nggak ada. Iya emang nggak ada, Bun. Ada Ada. nggak, Farid? Ada. Ada. Kalau ada, kan ada sumber cahaya. Kalau ada, berarti kita bisa ngelihat dong di dalam gelap gulita. Karena kan ada sumber cahaya. Iya enggak? Ada kan, Bun? Ada. Iya enggak? Ada kan? Nah, kita di dalam mata kita itu bukan sumber cahaya. Jadi kita bisa melihat karena ada cahaya dari luar yang memantul di dalam mata kita. Nanti ini di pembahasan terakhir sih tentang mata. Belum hari ini. Nah, jadi suatu benda itu bisa kita lihat dengan mata kita karena ada cahaya yang mengenai benda itu memantul ke mata kita. Misalkan nih, kalian bisa ngelihat bunda atau bisa ngelihat laptop itu karena ada cahaya dari mana? Cahaya dari mana? Dari ruangan kalian. Bunda nih, kalau Bunda di sini cahayanya dari cahaya matahari, ada dari lampu. Dari lampu memantul ke laptop. Sehingga Bunda bisa ngelihat laptop ini, bisa ngelihat kalian di dalam laptop ini, gambar kalian di dalam laptop. Sumber cahayanya dari situ. Kalau laptop ini ada sumber cahayanya enggak? Atau handphone kalian ada sumber cahayanya enggak? Ada. Ah, ada. Dia bisa bersinar enggak di dalam gelap? Bisa. Dan sumber cahayanya itu harus disuplai terus. Dia bisa nyala tuh sumber cahayanya, disuplai terus. Gimana caranya? Jadi cas. Disambungkan ke listrik. Maka sumber cahayanya akan terisi. Oke. Pada pemantulan berkas cahaya yang pemantulan berkas cahaya yang datang itu, berkas cahaya yang datang itu disebut dengan sinar datang. Jadi kalau misalkan sinar matahari nih kena tubuh kita, nah itu adalah cahaya yang datang. Sedangkan berkas cahaya yang meninggalkan benda tersebut atau dipantulkan disebut sinar pantul. Jadi yang datang disebut sinar datang, sedangkan yang memantul atau yang meninggalkan itu disebut dengan sinar pantul. Nah, ini pemantulan cahaya. Jadi ada yang namanya pemantulan baur, tidak beraturan, atau pemantulan difus. Kemudian yang kedua adalah pemantulan teratur. Nah, yang pertama bisa dilihat nih di gambar. Ini adalah pemantulan baur. Jadi tidak beraturan tuh sinar yang dipantulkan. Cahaya datangnya sama, sinar pantulnya sama. Tapi ketika memantul ke permukaan benda, dia nggak sama, sinar pantulnya berbeda. Ini yang biru, ini sinar pantul. Yang hitam ini sinar datang. Kok bisa beda-beda sih? Karena dia mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Nah, kalau yang kedua dia teratur kenapa? Nih bisa dilihat, sinar pantulnya teratur. Sama semuanya yang warna biru. Karena permukaannya rata, permukaan bendanya rata. Ini pemantulan sinar ini nggak akan terlihat oleh mata kita. Tapi ini terjadi kalau ada cahaya mengenai suatu benda, akan terjadi pemantulan seperti ini. Oke. Lanjut ya. Nah, ini adalah hukum pemantulan cahaya. Jadi, Wilbert Snellis ini pada tahun 1980 sampai 1626 mengungkapkan tentang hukum pemantulan cahaya. Apa aja sih hukum pemantulan cahaya? Yang pertama adalah sinar datang. Nih, sinar datang. Ini sinar datang. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul ini berada pada satu bidang datar. Nih, bidang pemantulnya ini datar.
berada pada satu bidang datar. Mau ini bergelombang, yang pasti ketika dia dipantulkan, nah tempat memantulnya ini dia berada di satu bidang datar. Kemudian yang kedua apa? Besar sudut sinar datang, ini yang I, mana sih kursornya mana? Oh ini. Yang I, ini sama dengan R, ini sudah pasti sama. Coba kita lihat yang ini, yang tidak beraturan. Ini garis normalnya pasti di sini. Nah ini sudut yang terbentuk ini pasti sama. Yang ini sinar datangnya yang mana? Sinar datangnya yang ini. Sinar pantulnya yang ini. Kira-kira garis normalnya yang mana? Garis normalnya pasti di tengah-tengahnya. Nah ini pasti sudutnya sama. Garis normal adalah di tengah-tengah antara sinar datang dan sinar pantul. Jadi tergantung bidang datarnya. Kalau misalkan ini kan miring. Ini tempat memantulnya miring kan? Berarti datarnya yang mana? Datarnya yang miring. Seperti ini. Jadi dia bidang datarnya bukan berarti bidang datarnya permukaan ini ya. Bukan. Tapi bidang datarnya adalah menyesuaikan dengan si tempat memantulnya. Kalau dia ternyata miring ke atas, maka bidang datarnya yang miring ke atas ini. Bidang datar artinya garis lurus di bawahnya. Nah, sinar apa? Garis normalnya pasti di tengah-tengahnya. Maka sudut datang dan sudut pantulnya ini pasti sama. I dan R, besar I dan R ini selalu sama. Oke. Nah, ini tentang cermin. Nah, cermin adalah salah satu benda yang memantulkan cahaya. Coba, kalau kalian bercermin, kelihatan ada gambar kalian. Bentar, siapa ya? Oke, silakan Putri. Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Kok bisa dibilang memantulkan cahaya? Gimana? Karena di situ kita bisa melihat gambar kita, bayangan kita. Nah, cermin ada dua macam. Ada cermin datar dan cermin lengkung. Kemudian cermin lengkung dibagi menjadi dua. Ada cermin cekung dan cermin cembung. Oke? Kalau biasanya pembagian ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Nah, ternyata awalnya tuh hanya dibagi dua, datar dan lengkung. Lengkung itu ada yang lengkungnya keluar disebut apa? Cembung. Kalau lengkungnya ke dalam berarti cekung. Cekung. Bun, aku mau nanya, Bun. Oke, Dani. Yang kalau dilihat cermin kebalik itu cekung apa cembung? Nah, kalau kebalik cembung apa cekung? Sendok deh. Kalau sendok tuh, kalian pakai sendok ya, bercermin pakai sendok. Yang terbalik cembung atau cekung? Ayo. Cembung atau cekung? Cekung ya, Bun, kayaknya. Cembung. Cekung atau cembung? Cekung. Cembung. Cekung. Cembung. Ayo, berapa orang yang jawab cembung? Cembung atau cekung? Cekung, Bun. Cekung. Coba di rumah ada sendok nggak? Ada lah pasti. Ada di buku, Bun. Cekung. Ada di buku. Jadi yang bayangannya terbalik yang mana? Cembung atau cekung? Cekung. Cekung. Kalau cembung? Cembung itu yang tidak dapat menangkap bayangan. Oke, gini. Cekung itu kan katanya tadi bayangannya terbalik. Diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Diperkecil. Diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Diperbesar. Oke, Diperbesar. nanti kita Iya, diperbesar. cekung itu terbalik. Yang pasti cekung itu terbalik. Cembung terbalik atau tidak? Tidak. Tidak.
Diperbesar atau diperkecil yang cembung? Cembung diperkecil. Cembung diperkecil. Terbalik enggak? Coba bentar. Oke, yuk nanti ada pembahasan. Nah, ini adalah cermin datar. Ini adalah gambar cermin datar. Cermin datar itu contohnya ya cermin apa yang biasa kalian untuk bercermin. Nah, jadi cahaya seperti ini nih, cahaya datang dan bagian belakangnya seperti ini. Dia tidak tembus ya, karena kan dipantulkan. Cermin itu memantulkan. Nah, cahaya datangnya datar seperti ini karena dia kan datar. Nah, cermin datar memiliki permukaan yang datar dengan sifat bayangannya semu atau maya, tegak dan berukuran sama besar. Ada nggak cermin di rumah kalian yang ketika bercermin kalian jadi tinggi? Atau yang tadinya kurus jadi gemuk gitu? Kayaknya nggak ada yang mau kacaan ya kalau begitu. Itu siapa gitu? Tiba-tiba mukanya yang bulat jadi lonjong gitu. Nah, cermin datar ya sesuai dengan ukuran sebenarnya. Kalau kalian tingginya cuma separuh cermin, ya bercermin ya segitu aja. Nggak akan jadi tinggi gitu. Jangan-jangan sengaja beli cermin yang apa namanya? Cermin yang bisa kelihatan langsing gitu di depan itu ya, di depan kaca. Begitu berangkat kerja nih, misalkan kerja badannya gemuk. Terlihat kurus jadi pede gitu kan, langsung berangkat kerja padahal badannya gemuk. Nggak ada cermin datar tuh ya sesuai dengan apa yang benda aslinya. Nah, jarak bayangan sama dengan jarak benda ke cermin. Kalau kita jaraknya 1 meter, ya bayangannya sama, terbentuknya 1 meter juga jaraknya. Nah, ini untuk cermin datar. Oke, ini cermin cekung. Nah, cermin cekung bentuknya seperti ini. Nih, melengkungnya kemana nih? Keluar atau ke dalam? Ke dalam apa keluar? Tergantung persepsinya sih. Ada yang bilang ke dalam, ada yang bilang ke luar. Ini ke dalam. Bunda bilang ini ke dalam. Bagian belakangnya seperti ini. Bagian belakangnya cembung. Cahaya masuk. Nah, contohnya nih reflektor pada senter. Cermin cekung memiliki permukaan yang melengkung ke arah dalam. Kita ngeliatnya dari luar, dari depannya. Berarti melengkungnya kemana? Ke dalam. Sifatnya apa? Membentuk bayangannya semu atau maya, tegak dan diperbesar. Jadi nggak terbalik. Dia tegak, diperbesar. Oke. Jika jarak benda jauh dari cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk terbalik dan nyata. Kalau dia dekat, bentuknya tegak dan diperbesar. Bisa difahami? Jadi tergantung posisi bendanya. Kalau dekat, dia tegak, diperbesar. Kalau dia dari jauh, maka dia terbalik dan nyata. Oke, jadi dari dekat dan jauh itu hasilnya akan berbeda. Nah, ini cermin cembung. Tuh biasanya dipakai di kaca spion, kemudian di jalan-jalan suka ada kaca-kaca bulat yang besar. Nah, ini memakai cermin cembung. Permukaannya melengkung keluar. Sifatnya gimana? Bayangannya maya, tegak, dan diperkecil dari benda yang sesungguhnya. Coba kalau di kaca spion mobil, kacanya kecil, tapi kelihatan semua tuh kendaraan yang di belakang terlihat semua. Nah, karena sifat bayangan dari cermin cembung inilah dia dipakai untuk kaca spion atau kaca-kaca yang ada di sudut jalan. Kaca apa nih namanya yang di sudut jalan nih? Bunda nggak tahu nih kaca yang begini. Itu akan terlihat ditaruh di sudut jalan, dia akan terlihat semua sampai ujung jalan tuh terlihat. Nah, ini untuk cermin cembung. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya adalah cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya adalah
proses atau peristiwa pembelokan cahaya atau pembelokan arah rambat cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Jadi mediumnya itu beda. Nah, medium yang tembus cahaya disebut medium optik. Medium optik ini jelas dibedakan berdasarkan kerapatannya tadi. Karena kan kalau pembiasan itu kan harus medianya harus berbeda kerapatannya. Nah, kerapatannya ini disebut dengan kerapatan optik. Kalau mediumnya tadi disebut medium optik, sedangkan kerapatannya disebut kerapatan optik. Nah, di sini dijelaskan kalau udara itu kerapatannya lebih kecil dibandingkan air dan kaca. Coba deh, udara memiliki kerapatan yang lebih kecil dibandingkan air dan kaca. Kaca berarti lebih rapat daripada air. Urutannya gimana? Dari yang paling rapat ke tidak rapat. Urutannya dari mana? Kaca, air, udara. Dari kerapatan yang paling tinggi. Berarti dari padat, cair, udara. Sedangkan kalau dari yang kerapatannya kecil, berarti dari udara, air, dan benda padat. Oke, bingung nggak? Enggak. Berarti kalau yang dari kecil, dari kerapatannya kecil, dari udara dulu nih. Udara, cair, padat. Kalau kerapatan yang besar, berarti dari padat, cair, udara. Dari struktur bendanya aja jelas kelihatan. Padat itu jelas dia lebih rapat, lebih padat. Baru air, kemudian udara. Oke. Nah, ini adalah gambar dari pembiasan. Di buku ada sih pembiasan. Nah, ini adalah pembiasan cahaya. Jadi ada sinar datang nih. Sinar datang, gambar yang A. Coba nih, gambar yang A. Ini ada garis normal. Yang tengah ini adalah garis normal. Terlihat semua? Habibah kelihatan nggak? Alicia kelihatan, Alicia? Kelihatan, Bun. Cesta, jelas nggak Cesta? Gambarnya? Jelas. Jelas. Oke, Putri bisa lihat, Putri? Sami? Sami kelihatan nggak Sami gambarnya Sami? Kelihatan, Bun. Kelihatan. Oke, masih belum buka kamera, dibuka ya kameranya ya. Nah, ini adalah sinar datang nih. Garis normalnya di sini di tengah. Ingat, garis normal, sinar datang, sinar pantul itu berada di satu garis lurus. Nah, ini sinar datang nih. Sinarnya datang. Terkena garis normal. Sebelumnya nih, ini adalah perambatan atau pembiasan udara. Udaranya itu merambat dari cahaya, maaf. Perambatan cahaya dari udara menuju ke air. Dari udara menuju ke air. Jadi di sini ada sinar datang. Sinar datang dari udara, kemudian dia menuju air. Nah, ketika dia menuju air, di sini nih, sesudah dia ketemu bidang bias atau bidang datarnya ini, dia akan membias. Akan membias. Masuk ke air itu akan membias, bukan dipantulkan ya. Kalau di benda padat kan dia dipantulkan. Nah, dia akan terjadi pembiasan. Kemudian sinar biasnya itu akan seperti apa sih? Ketika sinar datang dari udara ke air, lebih rapat udara atau air? Coba tadi. Kerapatannya besaran udara atau air? Air. Lebih besar air. Nah, ketika sinar datang, cahaya datang menuju ke air dari udara ke air, maka sinar biasnya
akan mendekati garis normal. Nih, dia akan mendekati garis normal. Buktinya apa? Sudutnya, sudut biasnya akan lebih kecil dibandingkan dari sudut sinar datang. Nih, sudut sinar biasnya akan lebih kecil dibandingkan sudut sinar datangnya. Nah, ini kalau dari medium yang kerapatannya lebih kecil ke kerapatan yang lebih besar, atau dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat. Kemudian kalau dia dari air, nah yang gambar yang B, ini kan dari air ke udara. Jadi dari kerapatannya yang lebih besar ke kerapatan yang lebih kecil. Dari benda yang lebih rapat ke benda yang kurang rapat. Bentar, ini kursornya kok hilang. Nah, ini airnya, sinarnya akan menjauhi garis normal. Maka besar sudut R itu lebih besar. Nih, sudut R-nya lebih besar. Ingat, sudutnya dari garis normal ke sinar. Selalu dari garis normal ke sinarnya. Dia R-nya lebih besar daripada I. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak atau kurang jelas? Coba nih penjelasannya. Berkas-berkas ini yang untuk gambar A. Berkas-berkas sinar akan dibiaskan mendekati garis normal dari medium yang kurang rapat menembus medium yang lebih rapat dari udara ke air. Dia mendekati garis normal. Oke, sampai sini ada jelas nggak? Jelas nggak, Cesta? Jadi kalau misalkan dia dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, contohnya udara ke air atau kaca, dari kaca ke mana? Udara misalkan. Kaca ke udara. Dari udara ke air atau air ke kaca. Nah, dia akan mendekati garis normal. Sinarnya, sinar biasnya itu akan mendekati garis normal. Sedangkan kalau dia dari medium yang lebih rapat menuju ke kurang rapat, misalkan dari air ke udara, maka dia akan menjauhi garis normal. Oke? Jelas? Dani jelas nggak, Dani? Reno, Sabita, Putri, Kania, mana nih Kania? Jelas? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah pembiasan pada kaca plan paralel. Kaca plan paralel adalah kaca tebal yang permukaannya rata. Bunda kurang tahu nih kira-kira tebalnya seperti berapa mili. Yang pasti dia tebal. Ini biasanya banyak digunakan di ini ya, seperti apartemen atau kantor-kantor, itu kacanya tebal, plan paralel. Nah, sinar yang melalui kaca plan paralel akan mengalami 2 kali pembiasan karena si kacanya tebal tadi. Nah, ini kira-kira seperti ini nih. Nah, ini sinar biasnya. Jadi, misalkan cahaya datangnya dari sini, maka dia akan dibiaskan pertama kali ke sini. Kemudian dia akan dibiaskan lagi. Nah, bagaimana sih pembiasannya? Bagaimana dia menjauhi atau mendekati? Sama saja tadi ya, penjelasannya sama seperti medium tadi. Dia dari medium apa? Dari udara atau dari air misalkan. Kalau dia dari yang kurang rapat menuju rapat, tadi mendekati atau menjauhi? Ayo. Dari yang kurang rapat menuju lebih rapat,
mendekati. Kalau dari yang lebih rapat menuju kurang rapat akan menjauhi garis normal. Nah, ini Jadi ini adalah garis pembiasan pada prisma. Nah, prisma merupakan benda bening yang tembus cahaya dan dibatasi oleh dinding berbentuk segitiga. Sisi pembias merupakan permukaan prisma. Nah, ini adalah sisi pembiasnya yang ini nih, permukaannya. Ini juga sisi pembias. Sementara yang di atas adalah sudut bias. Sinar pembias merupakan permukaan prisma, tempat dimulainya pembelokan berkas-berkas sinar yang menembus prisma atau meninggalkan prisma. Jadi di sini sinar datang, kemudian dibiaskan. Misalkan di sini nih, kemudian dibiaskan. Nah, ini 2 kali. Kemudian akan dibiaskan kembali. Baru menembus si prisma. Benda apapun yang bentuknya prisma, pembiasannya adalah seperti ini. Ini ada sudut deviasinya. Kemudian ini sinar bias. Sudut pembiasnya yang ini. Karena dia berbentuk prisma. Oke. Pembelokan pada sinar prisma. Jadi pembelokan sinar bias pada prisma dan pada pembelokan sinar bias dalam prisma dan sinar bias yang meninggalkan prisma mengikuti aturan pembiasan cahaya. Jadi tergantung medianya apa. Dari mana ke mana. Tetap mengikuti pembiasan cahaya tadi. Dari medium rapat ke medium yang kurang rapat seperti apa sih? Sudut biasnya seperti apa? Tetap hukumnya sama. Perpanjangan sinar datang. Nah, ini sudut deviasi ya. Jadi sudut deviasi itu terbentuk dari perpanjangan sinar datang yang masuk ke prisma dan sinar bias yang meninggalkan prisma. Nih, perpanjangan dari sinar datang. Yang ini sinar datang. Perpanjangan dari sinar datang, kelihatan gambarnya? Ini perpanjangan sinar datang dan perpanjangan dari sinar biasnya yang meninggalkan prisma. Jadi sinar yang datang dan meninggalkan. Perpanjangannya inilah yang disebut sudut deviasi. Nah, sudut deviasi minimum terbentuk bila sinar bias dalam prisma memotong prisma membentuk segitiga sama kaki. Nah, nih, kalau dia membentuk segitiga sama kaki, maka ini adalah sudut deviasi minimum. Di sini nih, kalau ini membentuk segitiga ya, kalau ini segitiga sama kaki, artinya panjang ini dan panjang yang ke sana itu bisa membentuk ketika ditarik garis yang tegak lurus ya. Dari sudut ini tarik garis tegak lurus di tengah-tengahnya, dia membentuk segitiga sama kaki, maka itulah sudut deviasi minimum. Oke, nah ini sifat yang selanjutnya adalah cahaya dapat diuraikan. Oke, Habibah silakan. Salah satu sifat cahaya yaitu diuraikan. Contohnya adalah penampakan dari pelangi. Jadi pelangi itu kan muncul karena apa? Kok warna-warni sih Bun sinarnya gitu. Sinar mataharinya ada yang warna-warni ya. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan nggak? Pelangi itu terbentuknya karena apa sih? Kan cahaya itu sebenarnya sama. Cahaya itu warnanya apa? Sebenarnya cahaya warnanya apa sih? Putih. Putih. Yakin? Cahaya warnanya putih. Kuning. Kuning. Iya Bun, putih Bun. Kuning. Ada yang Apa kuning lagi? juga, Bun. Ayo. Cahaya warnanya apa sih sebenarnya? Cahaya itu warnanya apa? Terang. Merah. Putih, Bun, putih. Putih. Terang. Terang. Transparan. Ada yang mau bantu Bunda nggak jelasin? Pelangi itu gimana sih? Kalau di sini nih ya, pelangi muncul akibat cahaya matahari yang mengalami penguraian oleh titik-titik air di awan, sehingga menghasilkan variasi warna di langit. Karena ada titik-titik air tadi tuh di awan,
Sehingga begitu Biasanya cahaya habis masuk hujan ke ya, Bun, ya? bumi, kan diuraikan cahayanya oleh titik-titik air di sisa hujan tadi, di awan, kemudian ketika sampai ke bumi, cahayanya jadi warna-warni. Jadi sebenarnya cahaya itu warnanya apa? Jadi sebenarnya cahaya warna apa sih? Warnanya putih. Kemudian melalui proses penguraian. Cahayanya putih nih, proses penguraian cahaya putih menjadi cahaya dengan berbagai warna yang disebut dispersi. Tapi benar nggak cahaya matahari itu putih? Terus terkena titik air jadi berwarna. Coba ada yang mau jelasin nggak? Ada yang mau jelasin? Bun, aku mau nanya lagi boleh nggak, Bun? Nanti dulu, yang ini dulu dijawab. Oh ya udah. Apa warnanya? Coba Dani. Warna cahaya Iya. putih. Benar nggak sih warnanya putih? Bun, gak tahu. Kayaknya sih putih, Bun. Putih, hanya dia diuraikan, mengalami dispersi. Kan cahaya matahari itu kadang kuning, kemudian Itu cahaya yang bercampur. cahaya yang bercampur katanya. Terus kadang langit merah-merahan gitu. Itu gimana menjelaskannya? Mungkin Karena Bun, itu kenapa tadi pelangi harus matahari bentuk mengalami lengkung? penguraian. Oke, Dani tadi mau nanya apa, Dani? Oh ya, kan kadang-kadang nih, kalau misalkan minyak, kalau nggak oli bensin, Kenapa? kayak Ulang. itu tuh ditaruh, Ulang. kan ini nih, kadang-kadang ini kan ada jalan becek, atau jalan yang basah gitu habis kena hujan. Habis itu ketumpahan kayak sisa bensin dari kendaraan gitu, Bun. Iya. Nah, itu kok kena sinar matahari jadi kayak pelangi. Nah, ya itu sama pembiasan cahaya. Jadi ada pembiasan cahaya. Maka yang terlihat sama kita jadinya berwarna-warni kan, seperti pelangi. Atau ini deh, pernah lihat CD lagu? Ya. Itu coba kalau kita mainin sama cahaya, dia akan terlihat berwarna-warni. Nah, itu ada pembiasan cahaya. Jadi cahaya matahari diuraikan di situ. Ada banyak warna. Sama kejadiannya seperti pelangi. Penjelasannya kira-kira gitu. Bunda, aku mau nanya, Bun. Silakan. Aku kalau ngelihat bayangan tuh di sudutnya gitu, Bun, ada bayangan lagi, Bun, lebih gelap tapi nggak ngebentuk bendanya. Itu bayangan apa, Bunda? Misalkan kasih contoh realnya. Misalnya apa ya? Kayak kursi, Bun. Kursi. Kan ada bayangannya tuh. Nah, itu di sudut kakinya tuh kayak ada bayangan lagi. Itu kecil, Bun. Di sudut kakinya ada bayangan di lagi. sudut-sudutnya gitu. Sumber cahayanya dari mana? Sumber cahayanya. Dari mana aja, Bun? Enggak, maksudnya posisinya gimana nih? Posisinya gimana? Gimana ya? Misalkan apa ya, Bunda nggak punya ini. Atau ada gini, bayangan benda yang nggak hanya cuma satu. Bayangannya kayak ada double. Nah, itu sama tuh penjelasannya umbra dan penumbra. Jadi ada bayangan yang gelap dan ada bayangan yang kabur. Tergantung sumber cahayanya dari mana dulu nih. Yang pasti itu pasti ada posisi sumber cahayanya di mana. Kemudian benda yang dipantulkan itu apa? Benda yang membentuk bayangan itu apa? Posisinya seperti apa? Nah, itu mempengaruhi pembentukan bayangannya. Bunda, nih. Oke, ini kan di tangan aku kan, Bun. Nih.
Nih bayangan yang hitam gelap ini itu namanya apa, Bun? Sebentar. Yang hitam gelap yang di mana? Nih di sisi ini nih, Bun. Yang ini. Mana ya? Yang di ini nih hitam gitu, Bun. Itu bayangan apa? Pembentukan bayangan dari sisi-sisi tangan kamu. Artinya cahayanya tidak tembus. Atau ketika kamu misalkan nih tangan, sinarnya cahayanya itu kok ada yang gelap, artinya dia tidak sempurna dipantulkannya. Tangannya kan nggak rata. Iya nggak? Tangan kita rata nggak? Maka di sela-selanya itu akan ada gelap. Nah, itu adalah bagian yang tidak memantulkan cahaya. Sinarin aja di bawah lampu. Pasti ada bagian yang gelap. Yang cekungan-cekungan yang dia gelap. Artinya dia tidak terpantul sempurna cahayanya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Belum lanjut. Ini habis ini. Sekarang udah jam berapa ya? Udah. Oh, sebentar lagi. Oke, ada. Selanjutnya ini cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya kaca dan air. Nah, sinar matahari juga dapat menembus permukaan air hanya sampai kedalaman tertentu saja. Oke, ini jelas ya. Ada yang mau ditanya nggak kalau menembus benda bening? Misalnya nih, cahaya dapat masuk melalui kaca, memberikan penerangan terhadap ruangan. Oke. Nah, ini adalah tadi tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang mau ditanya nggak? Farid, ada yang mau ditanya nggak Farid? Sami? Dika? Alicia? Kok nggak ada suaranya ya? Halo? Oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang sifat-sifat cahaya. Oke, sebelum Bunda akhiri, Bunda ada tugas untuk praktikum di rumah, untuk praktek. Seperti apa prakteknya? Bunda akan share nanti di Google Classroom, tapi sekilas akan Bunda share di sini ya. Nah, ini adalah praktikum sifat-sifat cahaya. Bentar. Kok M-nya ke bawah? Nah, yang pertama adalah ini slideshow ya. Cahaya dapat merambat lurus. Yang pertama, alat dan bahannya apa saja? Ada lampu senter, kemudian kertas, satu buah kertas ya, satu lembar kertas dan satu buah lilin. Nah, ini untuk membuktikan sifat cahaya yang pertama, yaitu merambat lurus. Yang gimana caranya? Yang pertama, arahkan lampu senter pada kertas dengan posisi mendatar, ini seperti ini. Amati apa yang terjadi, seperti apa bayangan yang terbentuk. Kemudian yang kedua, letakkan lilin di antara kertas dan senter. Bagaimana pola terang yang terbentuk? Nah, seperti apa bayangannya? Ini untuk yang pertama. Oke, ini. Nah, yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Alat bahannya ini, kemudian caranya gimana? Nah, lampu senternya diarahkan pada air yang ada di dalam gelas. Usahakan di belakangnya adalah dinding ruangan yang gelap. Misalkan kalian kasih apa nih yang warnanya gelap. Kemudian amati apakah di dinding ada berkas cahaya atau tidak. Terus kenapa? Kalau ada berkasnya kenapa? Tidak ada berkasnya kenapa? Kemudian yang kedua, lampu senternya disorotkan pada benda lain. Misalkan pada buku, kertas, plastik. Tetap diarahkan pada dinding. Pola terangnya gimana? Apakah benda itu bisa meneruskan cahaya atau tidak? Satu lagi.
pembiasan cahaya yang terakhir. Nah, ini bagaimana? Yang pertama, alat dan bahannya cuma gelas, pulpen atau pensil, kemudian air. Nah, airnya dituang dulu nih ke dalam gelas, 2/3 aja, jangan penuh-penuh. Setelah itu, pensil atau pulpennya dimasukkan ke dalam air. Kemudian diamati bagaimana sih dari luar gelas tuh bagaimana bentuk pensilnya. Nah, ini untuk membuktikan adanya pembiasan cahaya. Oke, ini nanti akan Bunda share di Google Classroom. Materinya pun akan Bunda share di Google Classroom. Jadi silakan kalian cek Google Classroom-nya nanti aja setelah pembelajaran kedua ya. Nah, tugas ini Bunda kasih waktu sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu. Bentuknya seperti apa? Ketika kalian melakukan percobaan, silakan boleh direkam, boleh difoto. Oke, jelas? Boleh direkam atau difoto. Paling gampang sih difoto. Setelah difoto, penjelasannya gimana, Bun? Penjelasannya, kalian buat suatu video. Bisa, di sini sudah bisa bikin video semua kan? Ada yang belum bisa buat video? Aplikasinya banyak sekali aplikasi untuk membuat video. Ini adalah tugas proyek dari Bunda. Jadi silakan kalian praktikum di rumah, difoto atau divideokan langsung lebih bagus. Nah, difoto, setelah difoto, penjelasannya kalian buat suatu video. Jadi jelasin nih gambar ini apa, menjelaskan apa. Dibuat video baru dikirimkan ke Bunda, paling lambat hari Sabtu. Ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Jadi fotonya itu diedit, Bun. Iya, atau mau divideokan langsung terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan susah, oh hari ini saya mau bikin percobaannya aja deh, difoto dulu, boleh. Kemudian nanti divideokan penjelasannya via video. Misalkan percobaan yang pertama, alat dan bahannya apa, kemudian langkah-langkahnya apa, hasilnya apa, dijelasin. Kemudian percobaan yang kedua apa. Seperti itu, divideokan. Batas terakhir kumpulin kapan, Bunda? Sabtu. Bunda tunggu sampai hari Sabtu jam 8 malam. Kalian punya waktu, oh Sabtu ini ya, Sabtu, ini hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, jangan Sabtu deh, terlalu cepat. Bunda kasih waktu sampai hari Rabu depan. Hari Rabu ya, jam 8 malam. Jadi kalian punya kesempatan di hari Sabtu atau Minggu. Sabtu dan Minggu silakan dikerjakan, dibuat videonya. Videonya bebas, nggak mesti muncul wajah kalian. Tapi Bunda mau ada suara kalian menjelaskan. Oke? Yang tidak hadir hari ini siapa ya, Putri? Coba, Azhar, Vira, Kania nggak ada, ada di awal ada. Kania tidak ada ya? Oh ada, sorry. Ada Kania. Berarti siapa nih? Maaf ya Kania. Amel, kamu tutup Bun. video ya, nggak kelihatan. Amel ada tadi pertama. Amel ada tapi keluar, sinyalnya kurang bagus. Jadi siapa yang tidak hadir? Vira doang ya? Vira aja ya? Ya enggak? Coba hitung-hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sama Azhar deh, Bun, kayaknya. Vira dan Azhar. Oke, 2 orang tidak hadir. Oke, ada yang mau ditanya sebelum udah tutup? Sudah lewat 5 menit waktunya. Ada? Ada? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bunda cukupkan dulu pembelajaran untuk hari ini. Silakan nanti setelah ini dicek Google Classroom-nya ya. Nanti tugasnya ada di situ. Tidak perlu terburu-buru. Nanti setelah pembelajaran kedua saja jam 11 silakan dicek.
Oke ya teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga untuk yang sudah aktif hari ini, baik memberikan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Bunda apresiasi sekali kalian yang sudah aktif. Buat teman-teman yang masih tutup kamera, yang masih nggak mau memperlihatkan wajahnya, kita sama-sama doakan ya teman-teman, semoga di pembelajaran berikutnya bisa seperti teman-teman yang lain, bisa aktif seperti teman-teman yang lain. Oke, Bun, ya, Bunda, Arif, kenapa? Bun, ini apa namanya? WiFi aku habis, paket aku juga habis. Dari tadi keluar-keluaran terus, Bun. Oke, mudah-mudahan besok-besok enggak lagi ya Farid ya. Oke. Nggak, ini lagi nyari hotspot dari tadi, Bun. Ya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Silakan setelah ini beristirahat sebelum masuk ke pembelajaran yang kedua dengan Bunda Ida. Bunda Ida kan hari ini? Ya, oke ya. Bunda akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.